Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo 여러분. 우리는 한사랑 클럽입니다. Konten hari ini kita bakalan bahas soal drama sih lebih ya, drama yang lagi sering diperbincangkan. Lagi karena hype ya. karena kan Korea kan gak cuman K-pop idol, nggak musik cuma lagu, film. pasti juga Film. apalagi dramanya kayaknya kalau orang nggak terlalu tahu K-pop idol pasti sering nonton drama Korea gitu kan. Iya. Kayak lebih banyak lebih Oh, tahu banyak drama lebih- Korea daripada K-pop kan. Karena kebanyakan kan. kalau K-pop kan banyak member-membernya. Mungkin kayak orang tuh kayak aduh aku nggak ngerti Iya. gitu kan. Kalau misalnya drama kan nggak perlu tahu siapa itu pemainnya, yang penting tahu alur ceritanya Ceritanya, gitu kan. isi filmnya kayak gitu. Nah jadi ini kan di tahun ini banyak banget sih sebenarnya Di drama yang 2021 ini yang muncul gitu ya. Muncul Tapi gitu. mungkin Iya. ini yang ditayangkan. ya kita bakalan sedikit bahas aja sih tentang beberapa drama yang emang lagi banyak dibicarain juga, sama ratingnya mungkin mau yang tinggi gitu. Iya. Oke, langsung aja yang drama yang pertama. Drama yang pertama itu adalah Vincenzo kayak gitu. Iya, Nah, ini pasti tahu gak pemainnya? Tahu Ini ya? Duda Iya. keren. Duda keren Iya. versi Om Duda. Om. Iya, Om Duda keren. Ajusi Ajusi rasa Ya, opa. siapa lagi kalau bukan Song Song Joong Joong Ki. Ki. 난 이 쓰레기 같은 짓을 절대 용서하지 않을 거야. Vincenzo ini yang awalnya tuh tahun 2021, yaitu episode pertama itu awalnya tuh tanggal 20 Februari 2021 dan berakhir 2 Mei tahun 2021. Nah, jumlah episode itu terdiri dari 20 episode dan juga dia ini ditayangkan oleh dari TVN kayak gitu. Berarti ini udah tamat ya dramanya? Udah kelar 1 bulan yang lalu kayak gitu. Nah, kalau setahu aku ya, kalau misalnya drama Vincenzo ini kalau kayak pesan moralnya gitu kayak lebih ke kalau misalnya kita ngelakuin apapun gitu kan, melangkah ke depan kan, jadi nggak boleh nyesel gitu. Benar. Sama kayak ngenalin potensi diri gitu Benar. dalam bisnis karena ini kan kayak apa sih temanya kayak mafia gitu Iya, kan. mafia. Kalau genre Iya. sendiri itu genre dramanya tuh dark comedy, ada actionnya juga. gitu. Iya, pokoknya kalau kalian yang suka tegang sama suka ketawa-ketawa kayaknya cocok Cocok ya. ya. Bagus banget, sangat amat direkomendasikan. Abis digencar-gencar takut kan. Deg-degan karena ya ampun ini kenapa Iya. kenapa gitu kan. Terus ditayangin juga. Terus yang aku tahu ya, kalau fakta menarik itu kalian pasti yang udah nonton mungkin tahu, tapi kalau yang belum nonton kayaknya harus nonton deh. Karena ada produk Indonesia yang ditayangin di drama itu kan. Masa sih? Iya. Ada dong. Kayak- Produk apa tuh? Salah satu permen Wow. Indonesia. Kopi. Dan Tapi for your smooth banget. information, Iya, kayak for your information itu kayak dari produk permen Indonesia itu dia boleh sebutin merek gak sih? Boleh. Merek ya. Kita biar tahu sama tahu juga permen gitu. Kopiko nggak sih? Tahu dong. Iya, itu yang bertanya orang nyetir ngantuk habis minum langsung Iya, cewek. langsung. Snack gitu kan. Iya. Kayak keren sih. Jadi kalau Wow. tapi sebenarnya katanya Kopiko itu nggak cuma terkenal di Korea aja sih, di luarnya juga mungkin. Iya. Jadi tambah menarik lagi kan, biasanya kan orang Indonesia suka gitu kan. Wah, gitu. Ada yang bercampur gitu kan. Masuk. Biasanya kalau iklan-iklan di drama Korea itu kayak tentang minuman ginseng, Minuman, kan, ala-ala minuman Korea tuh kan. Korea Terus ini nih. kayak karena sponsorshipnya dari Kopiko, itu kalau kita baca dari beritanya tuh digadang-gadang dia sumbaring maksudnya mengucurkan dana sebanyak 5 miliar Wih. Untuk bayar dia masuk, Iya. biar dia bisa apa sih? digunakan Jadi aja sponsornya dari gitu ya? sponsorshipnya. Wah, keren dong berarti ya gitu kan. Wah, Itu gitu, juga gitu. udah banyak ada di beberapa adegan itu Vincenzo-nya tuh lagi makan kayak waduh ya ampun otaknya lagi mentok gitu kan, terus makan kopi tuh langsung kayak langsung ada idenya gitu kan. Jadi seperti yang kita bilang tadi nih, kalau yang Vincenzo ini kan genrenya adalah komedi. Itu pembuatnya sendiri itu ini tayang di TVN. Terus pengarangnya itu adalah Park Jae-bum. Untuk sutradaranya itu adalah Kim Hae-won. Terus pemerannya nih pasti kan kalau misalnya ada nih orang yang mau nonton drama, kalau pemerannya orang yang aku suka gitu Iya, kan. pasti lebih tertarik gitu kan, kayak bakal kayak ditonton gitu. lihat dulu sih siapa Gitu. pemeran Siapa sih utamanya yang ya. ganteng gak
gak sih? Cantik gak sih? Ini udah pasti Bener, disebutin bener. dari awal. Ada Song Joong Ki, ada Jeon Yobin, ada Taekyeon, Taekyeon tuh Taekyeon Oppa, Taekyeon Oppa. member dari 2PM. ada Kim Yo Jin sama Kwak Dong Yeon sama John Hachul. Pokoknya ini bagus banget, banyak banget adegan-adegan yang jadi spotlight gitu kayak Benar. kayak menarik banget gitu ya. Banyak ada pesan moralnya banyak juga. Bisa disampaikan kayak Iya, gitu. terus kayak Disampaikan. pesan moralnya tuh kalau yang aku tangkap nih, kita tuh nggak harus membalas apapun yang orang jahat itu lakukan sama kita gitu. Contohnya kayak si siapa Taekyeon itu kan di situ perannya itu sebagai CEO psikopat. Si psikopat gitu. Iya kan? Bisa bilang bener. Babu Hmm. itu singkatannya tuh Babu, bubble boss itu kan. Nah itu dia tuh kayak selalu nyakitin Vincenzo gitu karena dia benci sama Vincenzo, tapi Vincenzo membalasnya dengan cara yang elegan gitu kan. Iya, jadi dia membalasnya dengan menjatuhkan perusahaannya itu dengan apa ya kayak speak up tentang apapun fakta-fakta tentang kejelekan dari perusahaannya itu tanpa dia harus membunuh si bos bubble itu gitu. Salah satu strateginya itu ya gitu ya. Mungkin kan. Jadi kayak nggak harus nyawa dibalas dengan nyawa gitu loh. Yang penting dapat pelajarannya. Berarti cerita sedikitnya itu bahwa Vincenzo ini adalah seorang pengacara dia itu kalau ceritanya. Mafia Italia yang keturunan Korea yang diadopsi oleh keluarga Italia di usianya muda gitu. Keluarga mafia sih Ya, lebih keluarga tepatnya. mafia. Mungkin dari situ sih. Nah, Terus drama kedua nih. Drama apa ada nih? Penthouse. Wah. season 2. Ini kalau netizen bilang bikin Iya, kemarin lagi heboh yang challenge-nya itu loh yang nyanyi. Keren loh. Gimana sih? Yang nyanyi. Mohon maaf jadi kayak simpan Pak. coba kita Mohon maaf ini kayak kalau yang ketiga ini The Penthouse War in Life ya. Yes. Kedua. Boleh nih diceritain apa sih kayak genrenya apa atau gimana gitu? genrenya kalau ini lebih kayak ke thriller ya karena ini setiap seasonnya itu kayak ada terjadi pembunuhan gitu kayak benar-benar. iya, dan di setiap season itu pasti ada yang berdarah-darah, banyak bercucuran darah gitu kan di situ. Benar. Ya, terus kalau di season 2 Penthouse 2 ini nggak kalah menarik sama Penthouse yang di season pertama gitu kan. Kalau season pertama itu kan ada Liana, anaknya si siapa? Bos Ana, saudaranya Liana. Elsa. Beda server. Itu beda server guys. Let it go. Beda server dulu. Iya itu. Iya. Terus kalau yang di season 2 ini dia ada si Beruna. Beruna itu Kalau karakternya sendiri gimana sih si Beruna ini? Beruna tuh sebenarnya tuh anak yang cerdas, benar-benar kayak berprestasi dia itu, tapi dia tuh gampang terpengaruh, itu sayangnya gitu. Dan dia Soalnya jujur kalau Penthouse aku belum nonton. Soalnya takut karena kayak apa sih? takut Genrenya tuh salah. apa sih kayak terlalu Mengalihkan menantang sih diri. kayaknya. Enggak, itu kayak lebih bikin overthinking, mohon maaf. Nah, bukan lagi bukan lagi overthinking tapi overthinking gitu kan. Iya, Karena benar. tiap episode di setiap seasonnya itu kayak ada banyak kejutan-kejutan gitu kan. Kayak oh ini ntar setelahnya nih apa nih, ini apa nih gitu kan. Kayak untuk menarik untuk ditonton lagi. Oh ini ngapain nih? Kenapa nih filmnya? Terus gitu. iya, terus ini siapa sih pelakunya? Ini kenapa ini? Terus yang kayak barang buktinya tuh pasti ternyata di sini gitu. Iya. Kayak ada Sim Suryon. Sim Suryon itu Itu nama ininya, Sim nama Suryon itu filmnya. nama di filmnya Yang itu. atas nama Sim aslinya. Suryon itu istrinya dari pemilik Penthouse. Sim Suryon itu kayak dia tuh elegan, tapi sebenarnya di balik elegan dia tuh punya kayak power, dia tuh kayak apa ya?
kayak anak-anak sekarang bilangnya badas gitu. Badas. Gitu savage banget gitu kan dia tuh. Terus kayak dia elegan, kayak diem terus pas dia balas dendam tuh kayak enak Kayak gitu, banget. dia menghanyutkan gitu ya. Iya gitu. Hmm. Di season 2 ini pokoknya banyak banget kejutan-kejutannya yang ternyata ibunya dari si kembar itu ternyata masih hidup gitu kan. Iya, nanti bisa lihat di trailernya. Di trailernya ada gitu. trailernya. Terus yang di season 2 juga ada nih di trailernya Penthouse si Dokter H. Dokter H itu nikah sama mantannya. Wow, dia kayak Iya, langsung nikah sama jadi kan gitu. Judante sama si siapa sih yang jahat itu? Aku namanya siapa itu? Juga lupa sebenarnya. Iya, terus itu tuh kayak dia lagi ngadain acara pertunangan. Terus tiba-tiba si Dokter H itu datang nih pakai helikopter ngancurin si pertunangannya si Judante ini gitu. Itu ada di trailernya sih. Ya. Ini kayaknya berat ya di genrenya ya. Agak berat sih gitu, kayak Trailer kayak gitu. Kayaknya kalau misalnya kan kalau misalnya langsung nonton episode season ketiga kayaknya terlalu langsung menanjak gitu ya. Kayaknya harus di awal dulu dari yang season 1, season 2, season 3 biar sintingnya klop. Biar dapet kayak gitu. Dari kayak Biar dapet. Iya, awal mulanya agak stres kan, terus kayak udah mulai gila terus gara-gara overthinking kan. Iya season 3 nanti jadi ini Tapi jadi kayaknya seru ya jiwa-jiwa psikopatnya iya memuncak dia Yang gitu. suka psikopat boleh kok nonton film ini. Ya, pokoknya siapapun boleh sih. Ini kan kayak apa yang dari kita tahu aja sih soal drama ini, rekomendasi. Mungkin juga aku yang belum nonton mau. Tapi itu juga ada pesan moral loh. Iya. Jadi kayak kita boleh percaya sama orang tapi jangan 100%. Bener-bener. Gitu kayak dari 100% itu kayak minimal sisakan 5% lah untuk kayak nggak percaya sama orang itu gitu. Percaya boleh tapi jangan sampai dibodohi sama logika kita gitu. oke. Positive thinking boleh tapi Iya, jangan terlalu positif Termasuk sama orang deket juga ya. Iya, Karena kan karena- kita nggak tahu. Pasti Iya, kan ada karena istilah orang kayak dekat pun Bisa jadi. berbalik menyerang kita gitu. berarti intinya kalau misalnya setiap drama atau film pasti ada pesannya sih yang bisa Ada kita pesan ambil moralnya gitu. sih sebenarnya yang bukan nggak cuma ngibur juga gitu kan. Iya. Penthouse mungkin season 1 sudah bikin sinting tapi kayaknya jadi kayak kalau misalnya aku ketemu kayak orang kayak gini kayaknya sikap aku harus kayak gini gitu. Iya. Jangan terlalu percaya gitu. Kayak di season 1 tuh kan ada pesan moralnya tuh kayak kita tuh makanya sebelum bertindak itu kita tuh harus difikirkan dulu matang-matang apa yang bakal kita lakuin. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari Itu gitu. gak enak kayak gitu. Ya itu pesan moral di season 1. Kalau di season 2 itu lebih ke kayak jangan terlalu percaya gitu kan. Saya sama orang tuh nggak boleh guys terlalu berlebihan itu sebenarnya. Iya dari situ gitu. Oke kayak gitu. Oke kita langsung next ke Next. drama yang ketiga ada Mouse. 일이 적성이 아닌 것 같아요. 많이 놀라셨죠? 죄송합니다. 죄송합니다. 착한 거야. 시국이만 다르죠? 눈은 눈으로, 이는 이로 이렇게 저 형사님한테 좀 배우고 싶어요. 저도 이번 수사에 좀 껴주세요. Mouse itu serial TV Korea Selatan tahun 2021 yang dibintangi oleh Lee Seung Gi. Lee Seung Gi. Tahu kan awal-awal dramanya yang Gumiho itu kan? Lee Iya, Seung Gi My kan. Girlfriend is Gumiho. Oh, My Girlfriend is Itu Gumiho. udah di tahun berapa kan itu dari zaman lama dulu itu. dia Oh ya, skill. aku salah satu fans aja sih ini. Terus ada Lee Hae Jun. Terus ada juga Park Joo Hyun dan juga Kyung So Jin dan masih banyak lagi pemain-pemain lainnya. Nah, drama ini tuh ditayangkan di TVN setiap Rabu dan Kamis waktu pas dia mulai ya. Nah, ini mulai sampai Maret sampai tanggal 20 Mei 2021 itu ya. Season terakhir. Baru selesai kali. Iya, baru selesai. Berarti baru banget, masih anget. Yang belum nonton boleh coba ditonton, yang udah nonton mari kita bernostalgia lagi. Kembali. Ceritanya seru tuh, genrenya ini tuh kayak kriminal, thriller juga sama misteri-misteri gitu. action juga gitu, misteri juga gitu. Untuk pengarangnya ini adalah Choi Ran, terus sutradaranya itu Choi Jong Bae sama Kang Chol Woo. Kang Chul. Nah, terus bentar. Ini rumah produksinya High Ground, Studio Invictus, distributornya TVN, tayangnya di TVN. Tayangin di TVN dan Netflix. Bener gitu. Nah, ini kita mungkin ada kayak ngejelasin apa sih kayak dikit aja gitu
per karakter gitu. Oke. Misalnya dari yang si Lee Seung Gi ini, dia tuh kalau di Mouse dia jadi Jong Barem atau Park Jae Jong Dia Barem. sipir. Lebih ke siapa sih? sipir. Ke Bukan. polisi Iya. dari. Iya, Dia sipir, dia Oh, sipir. dia tuh kayak psikopat ya. Enggak, Dari kecil. enggak. Bukan. Kalau Lee Seung Gi itu tuh dia polisi. Dia tuh kerjanya di tahanan sebagai sipir kalau Oke, kita ya kan istilah kita tuh sipir ya. Polsus pas, Polsus polisi tahan. khusus Iya, lepas benar. gitu kan. Iya, dia tuh karakternya kayak bisa dibilang agak ini ya, agak pelin-pelan karakter yang kalau yang aku lihat di drama ini kan. Dia tuh sebenarnya baik, hatinya tulus gitu, tapi dia tuh kayak kurang teliti gitu, kurang detail. Tapi pas makin lama per episode tuh kayak makin teliti dia tuh gitu kan. Terus mana juga dia kerja sama detektif Lee, kalau nggak salah. Gomochi, kayak gitu, detektif Go kayak gitu. Iya, dia tuh detektif terus kayak di episode 1 pun belum apa-apa udah terjadi pembunuhan. Oh, Udah oke. terjadi pembunuhan. Menjadi pembunuhan ya gitu ya. Iya, kayak pembunuhan berantai gitu kan tentang orang-orang baik gitu. Oke. Ya, jadi kayak dia tuh punya masa lalu kelam si psikopatnya ini, si psikopat killer ini, dia pas masih kecilnya tuh udah dark banget ya. Oke. Karena bapaknya juga kayak gitu. Padahal dia sebenarnya dokter kan tugasnya mulia ya, Iya. membantu sesama gitu kan, menolong nyawa orang gitu. Sebenarnya yang nolong tuh Tuhan, kayak dia tuh memfasilitasi gitu kayak perantaranya gitu. Iya gitu kan. Tapi dia di sini dia membunuh karena dia mikir dia kayak apa ya, kayak lebih ke mencaci Tuhan gitu. Wow. Karena dia ngerasa Tuhan itu nggak adil sama dia ngerasain kayak dark gitu, terus dikatain monster gitu sama keluarganya, sama orang sekitarnya gitu. Dark banget ini, kayak first episode-nya tuh kayak ada kayak teka-teki gitu loh, kayak potongan-potongan puzzle yang kayak harus kita ini gini nggak bisa di skip kalau misalnya di beberapa bingung ya itu ya. di beberapa drama kan bisa kita skip gitu ya. Apalagi kayak ini nonton ini misalnya durasi satu episode itu 30 menit. Nonton 10 menit aja udah paham. Ada yang gitu kan. Ada. Kalau yang Kemos ini lebih ke kayak nggak bisa Memang di harus skip. bener-bener ditonton gitu ya. Supaya jalan ceritanya dapat juga gitu kan. Feelnya dapet. Ya, sama kayak film sebelumnya. Jadi film Mouse ini juga ada pesan moralnya pesan gitu. moralnya kayak gitu. Yang pertama adalah tidak ada manusia yang terlahir jahat, lingkungan dan kehidupan pahit yang membuat seorang menjadi monster. Maksudnya tuh kadang-kadang ya kepribadian kita kan terpengaruhi sama sekitar juga gitu kan. Terus memberikan label negatif pada seseorang akan menghancurkan mental dan kehidupan orang tersebut. Jadi kayak apa ya, kita misalnya aku ngecap kamu gimana gitu kan, jelek, takutnya nanti terdoktrin kan di pikiran kita kayak Iya, aku nih jelek gitu jadi kan. kayak udah jadi orang nanggung udah dianggap orang jelek, jadi kayak kita tuh lebih baik bener-bener ya udah kayak kan psikopat juga kan kayak ada masalah sama mental health-nya kan. Nah jadi sebenarnya tuh mikirnya kayak dari udah terlanjur basah nyebur sekalian lah gitu ibaratnya gitu kan. Ternyata berpengaruh juga loh, jadi serem juga ya ternyata di film ini juga mengajarkan tentang mental health gitu ya. Jangan suka mengomentari orang tuh sembarang orang. Jangan gitu. never judging something from its cover. Iya. Terus menyimpan dendam terlalu lama akan membuatmu kehilangan akal sehat dan kehilangan orang terdekat. Betul. Nah kayak overthinking kayak itu kayak justru kok kayak gini. Intinya nggak boleh sih dendam, kita harus luwes gitu ya kayak legowo. Iya legowo. Tapi jangan sampai buat kita jadi kayak jadi lemah juga sih gitu ya. Terus kayak lebih ikhlas. Benar. Oke, selanjutnya adalah sebobrok apapun diri moralmu tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Maksudnya dia psikopat gitu, tapi nggak ada kata terlambat untuk dia memperbaiki jalan hidupnya ke depannya gitu. Tapi kemungkinan kalau misalnya dia tuh bakal beta. Bisa berubah lagi kayak gitu. Ya mungkin di belakang dia punya jejak hidup yang buruk banget gitu. Tapi ya sebagai manusia benar kita bisa memperbaikinya gitu. Iya, everything has changed. Yang terakhir. Terus yang terakhir adalah anak nggak bisa memilih ingin dilahirkan dari orang tua seperti apa, tapi bisa memilih kelak ingin jadi orang tua yang seperti apa. Betul. Ini betul nih, ini inti poinnya betul nih. Pesan moral untuk Iya. manusia. Ini bukan soal kamu
bukan dari keluarga yang Siapa? seperti apa, tapi ini lebih ke kayak mau kamu kedepannya mau jadi apa. Iya, Yes. terus kayak bahkan orang tuh kayak terpuruk, gila, kita tuh gak adil, aku tuh dilahirkan gini-gini. Ya udah sih gitu kalau menurutku ya, itu kayak ya udah sih, terima aja, jalani, syukuri ya kayak kita harus Terima introspeksi diri gitu kan kayak oh berarti besok-besok aku tuh harus gimana, aku harus better loh dari Iya, tapi sebelum aku lingkungan sekitar juga harus Iya. mendukung sih. Iya, harus Terus benar. kalau misalnya takutnya nih dikhawatirkan kalau misalnya dia udah nih dia mental health-nya udah jatuh. Terus lingkungan sekitarnya pakai malah ngejudging dia tuh kan kayak lebih ngedown lagi kan. Ada satu lagi nih, kayaknya ini relate banget kayaknya ini ya. Setangguh apapun dirimu pasti membutuhkan teman dan bantuan dari orang lain. Wah, Betul. bener banget. Manusia kan sosial gitu Iya, kan. jadi kalau misalnya butuh bantuan bilang gitu ya. Bilang kayak kalau Ada cewek-cewek teman zaman sekarang terdekat, kayak kode-kode ya, mohon maaf ya, kayak coding, kayak Betul, program. nggak paham Kalau kalau anak kode-kode. pramuka mungkin lah ya. Nggak paham ya. Kayak bisa Benar-benar. atau anak teknik bu, mohon maaf. Jadi banyak banget nih pesan moral yang ada di film Mouse ini. Jadi ya sambil ngisi liburan. Iya liburan Iya, lagi rapor libur doang, lagi rapor. Itu tadi kita langsung aja next ke drama selanjutnya. Drama selanjutnya yang keempat ada True Beauty. True Beauty. Yes. 여신이다. 단 화장을 지우기 전까지만. Okidoki ya, is the true. Ya. Okidoki ya, iya kan. terus ada lagi satu lagi nih kayak otoke Oh, itu 네가 너무 좋아 어떡해 어떡해 네가 너무 예뻐 어떡해 어떡해 한번 웃어볼래 어떻게 생각해 잔말 말고 웃어 까르르 까르르 Gak tahu. Untuk True Beauty ini udah tau lah siapa pemainnya ya kak. iya Iya. yang Ajusi yang menyamar, bukan deng, Ajusi yang menyamar jadi anak muda, iya. Mang Inyop sama Mang Cak Inyop Anu sama sama Cak Anu. Mbak Mun. Mbak Mun Gayu. Mun dia Jadi ya aja sih rasa opa ya Iya, ini sebenarnya Tribute ini sebenarnya adaptasi dari dari adaptasi dari Dari novel. dari webtoon The Secret of Angel. Angel. Iya. Iya. Itu udah sedikit tinggi banget. Iya, sedikit cerita kalau yang ceweknya itu sebenarnya dia tuh bukan sebenarnya jelek bukan sih jelek sih sebenarnya. sebenarnya. Mun Gayung kok jelek. Dia tuh cantik sebenarnya, Nggak, gini, cuman gini, nggak gini. pede. Standar kecantikan orang tuh beda-beda. Iya mungkin. Lebih dia. kayak makanya itu kayak masih nyambung kayak dari drama sebelumnya. Pesan moralnya tuh kayak lingkungan sekitar yang dijaji gitu kan. Kasihan benar. tuh dia dari kecil udah dijudge kayak ih kamu tuh jelek kan. Karena sebenarnya pesan moralnya tuh kayak karena kamu berbeda dari orang bukan berarti kamu tuh salah, kamu tuh jelek gitu. Betul. Padahal sebenarnya dia cantik loh. Cantik emang. Jadi guys, untuk yang drama True Beauty ini sendiri itu hanggulnya itu Yosin Kangrim Yes. yang Ya. artinya itu the advance of a goddess. Iya, genrenya romance komedi. Nah, terus seperti yang dibilang sama si Sandi tadi, ini adaptasi dari webtoon. Terus ini pengarangnya adalah Lee Si-eun, sutradaranya Kim Sang Hyuk. Ya, terus pemerannya ada Moon Ga-young, ada Cha Eun-woo, ada Hwang In-yeop. Hwang In-yeop ini aku suka sama dia pas dia main film 18 Again. Oke. Ya, 18 Again. Terus ini ada Park Yuna. Nah, Park Yuna ini salah satu sebenarnya aku ngefans banget sih sama Park Yuna ini. Aku lihat dia pas di Sky Castle yang jadi kakaknya. Siapa sih yang kakak beradik itu? Nah, Park Ya Yuna. lupa aku ya udah lama kan. Iya. Terus ini tayangnya di TVN. Terus kemarin episode terakhirnya itu 4 Februari 2021. Gitu. Ini kayaknya ini yang paling apa sih? Yang paling aku sering lewat di TL sosial media sih kayaknya. Banyak Kayak ada gitu. cuplikan adegan-adegan. Iya, Tapi yang paling ikonik yang is the true ya. Oke doki ya. Iya itu kayak ikonik itu sih yang satu yang kayak otoke itu kan. Ya itu sih kalau yang informasi tentang True Beauty-nya. Dia mau nambah lagi Oke. pesan moral. Itu kayak pesan moralnya tuh syukuri apa yang ada di dirimu. You are beauty.
just by the way you are gitu. Mm. Kamu tuh cantik apa adanya. Terus kayak perannya Kayak, Han So Jun di situ kan ada Han So Jun, satunya lagi ada bentar. Langsung ngeblank. Han So Jun tuh iya si Hwang In Yup. Hwang In Yup. Terus yang Siapa satu lagi pemeran True Beauty? Yang Cak Anu jadi siapa namanya? Cak Anu jadi siapa? Suho. Lee Suho ya Allah maaf. Lee Suho, kayak Padahal aku itu kira-kira. idol aku. Biasa. Iya. Jadi pesan moralnya adalah setiap orang mempesona dengan caranya masing-masing. Jadi Iya, percaya diri lah. Percaya diri Si harus wajib itu. tadi itu kan si Suho itu ganteng nih, sempurna lah, ibarat kata dia tuh perfect person gitu kan. Kayak dia ganteng, dia itu anak orang tajir, kan orang kaya, terus kan dia juga pintar banget gitu kan. Terus dia sebenarnya tulus juga kan. Dia suka sama si Jukyung apa adanya, Apa adanya gitu. Malah dia lebih mencintai Jukyung tanpa make up Tanpa loh. make up. Iya, dan dia kayak lebih mending lu nggak pakai make up sih ya gitu loh. Benar-benar. Oke. Iya. Lanjut ini pesan moral yang kedua. Ini ada kayak fakta menarik gitu nggak sih dari Oke, dari apa? Dari film apa sih namanya? Dari film True Beauty ya ampun. Fakta menarik dari film True Beauty dari- mungkin Kak Wanda bisa jelasin nih Kak. Apa aja tuh Kak? Oke, yang pertama. Yang pertama pasti ini adaptasi dari webtoon ya. Oke, udah jelas Mungkin tadi ada ya. yang udah nonton webtoonnya, Baca webtoonnya, aku nonton webtoon, baca webtoonnya. baca webtoonnya, maksudnya layarnya ditonton. Oh, layar ditonton, Iya, benar. baca webtoonnya, terus ada juga yang dari dramanya. Yang kayak susah ngebayangin kalau baca karakter ini bisa langsung nonton langsung dramanya. gitu. Tapi sebenarnya agak-agak beda loh. dari Kalau drama yang sama di webtoon itu namanya The Secret of Angel Secret of kan, Angel. yang digarap oleh Young Yi. Ini rilisnya kalau yang di webtoon itu Mei 2018. Oh, udah lama itu emang. Drama Iya. ini filmnya baru 2021. Tapi mungkin kalian bisa apa sih kasih pendapat gak sih lebih cetar yang versi webtoon atau versi drama atau gitu kalian ya? lebih suka yang mana gitu kan, versi drama atau versi webtoon. Bener-bener. Terus yang ini bertabur cameo. Kalian tahu kan cameo itu kayak artis yang apa sih? Kayak pendatang, bukan pendatang Oh. cameo. Cuma sebentar-sebentar Oke, aja gitu oke, kayak oke. kayak kayak peran pendukung. Figuran kayak gitu ya. ini ada Kim Figuran ya, gitu. Hye-yeon, ada Lee Jae-wook, ada Lee Tae-ri, ada Jun Gun-jo. Mereka tuh pemain dari Extraordinary You gitu. Oh, dia langsung yang gitu. aku nggak tahu sih apa karena satu produksi atau sama kayak gimana. Tapi kayaknya itu sih. Terus yang selanjutnya ada Cha Eun-woo belajar Jiu-Jitsu demi True Beauty. Oh, berarti itu dia kayak bela belajar diri. Jiu-Jitsu. Kayak Jiu-jitsu. Jiu-Jitsu. Jiu-jitsu itu tuh Kayak bela diri. bela diri. Bayangin totalitasnya gimana ya. Dari sebuah film gitu. Di film itu kan kayak si peran Suho itu kayak ngebanting-banting terus dia tuh kayak bener-bener perfect loh. Jadi kayak kelihatan nggak emang ahlinya gitu ya. Woi, aku sempet loh jadi atlet malah. Atau apa? Jiu-jitsu juga. No, taekwondo tapi aku. Taekwondo. Dari kaki Terus depan skip. Iya, lanjut. Lanjut. Jadi itu sih fakta menarik, sebenarnya banyak fakta menariknya, cuman yang kayaknya itu yang harus kalian tahu juga. Benar. Iya. Kayaknya True Beauty harus Harus wajib deh kayak gitu, wajib karena ini benar-benar relate dengan kehidupan kayak gitu. Iya, terus kemarin juga nggak kalah sama drama startup kan? Oh. Iya, terus di True Beauty juga ada kedua kubu Han So Jun sama Lee Suho gitu. Kalian tim mana nih? Tim Suho atau tim Sojun? Komen di bawah boleh. Aku lebih suka yang bad tapi soft ke dalamnya. Jadi Kak Wanda Ke drama selanjutnya. drama yang terakhir yaitu adalah Taxi Driver. Taxi Driver. 지 않겠나? 도도철 얘기 들었죠? 이 발생했다는 거야. 본인이 흔적도 없이 살해 도생당하는 것처럼. Taxi Driver ini genrenya lebih agak dark. Yes, dark juga ini kejahatan kayak gitu ya. Iya. Oke. Nah, itu lebih ke dark karena belum apa-apa nih di episode satunya aja nih, ampun itu ada korban. Stop. Jangan spoiler. Hampir gak spoiler. Nah, itu ada di trailer, Oh, di trailer. Oke, boleh. Itu tuh kayak lebih Taxi Driver ini jasa untuk membalaskan dendam gitu. Oke. Iya, jadi kayak dia nih buka jasa untuk membalaskan dendam nih. Misalnya kan nih, aku tuh
disakitin gitu. Terus aku tuh bingung kan, karena kita tuh bingung mau minta bantuan ke siapa, mau curhat ke siapa gitu kan. Terus taxi driver ini ada kontaknya gitu. Terus ada kayak satu mesin game gitu, nanti di situ kita minta tolong di situ. Jadi dari situ entar taksi dia tuh pakai taksi mewah kan gitu, taksi eksklusif gitu loh. Ya terus jadi dari taksi itu nanti dia membalaskan dendam gitu. Oke. Jadi taksi driver ini judul drama itu taksi driver. Kalau untuk bahasa Hangulnya itu mobom taksi. Jadi ya mobom taksi driver. Jadi seri televisi Korea Selatan tahun 2001 yang menampilkan Lee Jae-hoon, Esong, Kim Lee-seung sama Pyo Ye-jin. Diadaptasi. Nah, ini sama kayak yang True Beauty tadi. Ini juga diadaptasi dari webtoon. Ya, nama The Deluxe Taxi ya. Jadi kayak The Deluxe Taxi. Tadi yang kamu bilang tadi kan dia pakai taksi mewah kan? Taksi eksklusif kalau di Indonesia tuh. Karya Carlos dan Lee Jae-jin kalau versi webtoonnya. Nah, jadi ini kalau mulainya kemarin tanggal 9 April 2021. Dan udah selesai. Udah selesai ya? Udah 16 episode. Dikit kok, dikit. Sekejap bisa. Dicicil aja. Ya itu taxi drivernya juga Ajusi Rasaupah. Gitu ya. Mendingan apa? Pintar bela diri lagi. Aduh ya Allah, baik. Aduh. Ya jadi untuk genrenya tadi action thriller juga ya. Terus pengarangnya itu Oh Sang-ho namanya. Terus disutradarai oleh Park Jo-woon. Gitu. Ya di setiap episodenya dia banyak kejutan-kejutan gitu. Jadi kayak oh ini model balas dendamnya kayak apa lagi gitu. Banyak mengejut-kejutan kayak gitu ya. Iya, dan dia nggak itu kayak diperlambat-lambat ininya selesainya tuh enggak. Jadi kayak per beberapa episode gitu, 1 atau 2 episode udah kelar nih masalahnya, ini udah kelar masalahnya gitu. Enggak terlalu berlarut-larut gitu loh. Oke. Nah, tadi kan kalau yang drama sebelumnya tadi itu ada kayak pesan moralnya nih Kak Aulia. Nah, bisa nggak dijelasin sedikit? Kalau pesan moral menurutku versiku ini ya, detective driver itu kita kalau menolong orang itu harus tulus gitu. Nggak boleh setengah-setengah gitu ya? Nggak boleh setengah-setengah gitu. Gitu. Kalau mau nolong orang ya nolong gitu. Jangan mengharapkan imbalan tanpa pamrih lah ibarat kata gitu. Jadi kayak taxi driver ini kan nggak dibayar nih sebenarnya sama orang. Dia minta bayaran sama orang-orang kaya aja gitu kan. Terus membantu orang gitu tanpa pamrih, benar-benar dengan tulus gitu. Terus kayak dia tuh lebih ke kayak kepo tuh boleh gitu, tapi itu harus ada porsinya gitu. Nggak boleh berlebihan. Iya, gitu. nggak semua ini ya harus ini gitu. Benar. Terus kalau misalnya mau nolong orang tuh jangan setengah-setengah. Benar itu nggak boleh banget kalau setengah-setengah gitu. Nggak boleh setengah-setengah, harus tulus hati gitu. Terus kayak membalas dendam itu sebenarnya nggak dianjurkan ya dalam agama dan kepercayaan manapun, tapi kayak balas dendam itu dengan elegan gitu. Apakah dia dihukum moral, apa dihukum sosial gitu, cara menghukumnya nggak harus kayak nyawa dibalas dengan nyawa gitu. Sama kayak Vincenzo gitu. Kira-kira. Benar. Jadi kalau sebenarnya setiap film itu menarik sih, ada kan pasti ada pesan Pesan moral. moral yang menarik pasti bisa kita petik gitu. Itulah kenapa kayak misalnya nonton satu film pengen cari film lain gitu. Iya. Kadang-kadang pernah nggak sih aduh aku ini butuh semangat harus cari, kadang kan kita sendiri cari genre film yang Aduh, ini nonton apa yang sih? kasih kita motivasi gitu. Yang relate sama kehidupan gitu kan filmnya. Bisa jadi hiburan juga, bisa jadi kayak pembangun gitu sih buat kita. Dan juga kita bisa belajar kayak cerita hidup gitu, lebih ke ngebatin sih kayak nguatin mental kita gitu. Benar. Jadi mental health juga gitu. Ya jangan terpuruk sama keadaan gitu. Gitu. Kok dari kayaknya udah kita kan ngomong rekomendasi 5 kan. Itu versi kita ya, Jadi kita memang bahasnya santai Versi aja. kalian apa tuh? Kalau misalnya ada rekomendasi drama nih boleh nih yang harus kita Komen di tonton bawah. atau Ya, atau gimana mau gitu. kita review bisa komen di bawah. Boleh bener. Pokoknya itu aja, setiap drama
Pasti apa sih, ada pasti ada pesannya gitu. Pesan orang bisa kita ambil dari film. Ibarat kata kayak Nggak- sedark nggak- apapun genrenya atau ceritanya pasti ada pesan moralnya. Benar. gitu. Tapi yang masih melekat di hati cuma ya oke dong. True Beauty tadi kayak gitu. Iya, it's a true yes. Oke guys, Oke, guys. that's enough. Sekian mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Bukan Jangan lupa lupa like, comment, dan subscribe.